Allahumma salli ala Muhammad. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Lajani wa khairati Faya bimatini bisirni hurufihi Wa nawil bihi sam'i wa qalbi wa mughalati Wa habli bihi fadha Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi'amrihi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Ini pertanyaan buat kita, buat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am turiduna, ataukah kalian ingin, berkeinginan an tas'alu, sungguh-sungguh meminta rasulakum kepada rasul kalian, yaitu Kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama seperti su'ila Musa, seperti meminta kepada kanjeng Nabi Musa min qablu, dari kaum-kaum sebelum kalian. Wa may yatabaddalil kufra, dan siapa-siapa orang, barang siapa yatabaddalil kufra, yang menukarkan al-kufra dengan kekafirannya bil iman, dengan keimanan, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh-sungguh dhalla, sesat, sawa as-sabil, dari lurusnya jalan, dari jalan yang lurus. Ini tentang keimanan. Jadi jangan sampai keimanan kita itu ditukar dengan kekafiran. Kalau sampai itu terjadi, maka kita sungguh-sungguh dollah, tersesat. Seperti kaumnya kanjeng Nabi Musa, tatkala kaumnya kanjeng Nabi Musa tatkala kanjeng Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, omong-omongan dengan Allah, tapi nggak video call, cuma telepon aja. Terus berdakwah kanjeng Nabi Musa kepada umatnya, kepada kaumnya, amantu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Terus kaumnya itu bilang tidak mau. Itu terjadi pada ayat 55 kemarin. Wa il qultum ya Musa, dan ketika mereka berkata, wahai kanjeng Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan, aku enggak akan beriman kepada engkau wahai kanjeng Nabi Musa sampai engkau menunjukkan kepadaku Allah secara jahar, secara nyata, dengan mata kepalanya bisa melihat Allah. Ya enggak bisa. Kalau sudah melihat, bukan iman lagi namanya. Iman itu karena tidak bisa dilihat. Yakin itu, kepercayaan itu karena nggak bisa dilihat oleh mata, cuma bisa diyakini dalam hati. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Beda dengan kaum Yahudi, dengan Bani Israel beda. Kalau Bani Israel, kalau nggak ketok dengan mata kepalanya, nggak mau beriman. Makanya dia menciptakan sesembahannya dari patung emas berupa anak sapi. Diketok nih, dinyata nih Tuhan, dibuat patung lalu disembah. Kalau kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, nggak butuh semacam itu. Yakin dalam hati, dengan keyakinan itu kita harus bisa mempraktekkan, mengamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Nggak sama kita dengan orang Yahudi. Ini tentang keimanan, ini tentang keyakinan. Seperti sampean yakin tatkala sampean ujian, yakin sampean lulus. Setelah lulus nggak butuh yakin lagi, udah lulus. Seperti itu. Jadi sampean udah pengumuman aku lulus enggak ya? Setelah diumumkan udah kelihatan udah. Jadi nggak butuh yakin lagi. Yakin itu karena belum kelihatan. Seperti apa contohnya? Surga. Surga kayak apa sih? Gaib surga itu. Masih belum tampak, tapi sampean yakin. Terus Allah gaib juga, nggak tampak dengan mata kepala, tapi sampai harus yakin. Sesuai dengan surat Al-Baqarah. Gimana surat Al-Baqarahnya? Alif Lam Mim.
Alladzina jadi itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi harus percaya kita, harus yakin kita kepada yang gaib, karena Allah itu maha gaib, tidak kelihatan. Jangan sampai kita menukar keimanan kita itu dengan kekafiran. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita termasuk orang yang sesat. Faqad dhalla sawa as-sabil. Maka sungguh-sungguh dhalla tersesat dari jalan yang lurus. Wadda katsirun min ahli kitab, menginginkan kebanyakan dari ahli kitab itu, lau yaruddunakum, seandainya bisa menukar kalian dengan apa? Mim ba'di imanikum kufaro, dari yang setelah kalian beriman kufaro, dijadikan kafir lagi. Jadi kebanyakan orang ahlul kitab, orang Yahudi itu menginginkan kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini yang sudah beriman ini untuk menjadi kafir lagi. Karena apa? Hasadam min indi anfusihim, karena hasad, karena hasad, karena iri dengki, min indi anfusihim, yang itu berasal dari jiwa mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi hasadnya itu dari muncul dari dalam dirinya sendiri. Mim ba'di, dari setelah ma tabayyana, apa-apa yang sudah tabayyan, sudah jelas, lahumul haqq, bagi mereka al-haq, kebenaran. Jadi di kitab Taurat itu sudah jelas di situ bahwa besok akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Besok, dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka. Taurat tertulis, Injil tertulis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Sudah jelas. Kenapa kok bisa hasad mereka itu? Kenapa kok bisa iri dengki mereka itu? Karena yang mereka inginkan nabi akhir zaman itu dari keturunan Bani Israel, keturunan dari Yahudi. Ternyata keturunan dari Bani Ismail. Jadi ada kecemburuan, dari cemburu ada iri, habis iri, dengki, bertahap-tahap. Itulah kebenaran yang nyata yang mereka dustakan, gak mau. Setelah mereka tahu kalau besok Nabi, Rasul akhir zaman, penutup dari para nabi, penutup dari para rasul, itulah Kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak mau. Akhirnya hasad, iri mereka, dengki mereka. Yang mereka harapkan adalah keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Yahudi. Ternyata kenyataannya penutup para nabi, penutup para rasul adalah keturunan dari Bani Ismail. Hasad itu bahaya. Ini hasad contoh buat kita. Jangan sampai hasad ini berada dalam jiwa kita. Keinginan kita apa, kenyataannya apa, nggak sama, terus kita benci, terus kita marah. Akhirnya timbul iri, akhirnya timbul dengki. Diingatkan sama Rasulullah tentang hasad ini. Iyyakum wal hasad, jauhilah apa itu hasad. Fa innal hasada ya'kulunal hasanati kama iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati
kama ta'kulun narol kotor. Jauhilah hasad, jauhilah sifat dengki, iri, dengki, hasad, jauhi. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan kita, akan menghancurkan kebaikan kita, sama seperti dengan api memakan kayu bakar. Jadi harus dibuang. Sifat-sifat hasad itu harus dibuang karena nanti akan membakar kebaikan yang ada di dalam jiwa kita. Pahala yang sudah kita peroleh akan hangus terbakar karena sifat hasad itu. Ini harus kita hujamkan. Jangan sampai sifat hasad, iri, dengki, marah itu berada dalam dada kita, dalam jiwa kita. Jauhi. Ini apalagi hasad, marah aja itu kita harus jauhi. Kalau kita bisa menahan marah, maka surga layak bagi kita. La taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu, maka surga layak bagimu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu, maka surga layak bagimu. Gak usah marah, apalagi iri, apalagi dengki. Jauhi. Karena hasad itu, dengki itu awalnya dari iri. Iri itu ya awalnya dari kecemburuan itu. Ketidakmampuan kita terhadap suatu hal membuat kita iri. Marah awalnya. Habis ini marah, habis marah baru hasad. Meningkat dan meningkat. Kita sebagai seorang muslim kita harus bersatu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Harus itu. Kalau kita iman kita sudah mantap, keimanannya sudah mantap, kita satu sama lainnya harus ruhamahu bainahu, harus cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Asyidda walal kufar, buat jiwa-jiwa kita yang kafir kita harus kencang, kita harus keras, kita harus tegas. Adzan langsung, sebelum adzan kalau bisa sudah mandi, lawan itu sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat pemalas dilawan. Karena malas itu biangnya kebodohan. Kakek moyangnya kebodohan, malas membaca, malas belajar, itu biangnya kebodohan. Kakek moyangnya kebodohan itu malas. Fa'fu, maka maafkan mereka, wasfahu, maka berlapang dadalah engkau kepada mereka, hatta ya'tiyallahu bi'amrihi, sampai datang dari Allah bi'amrihi, dengan perintahnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas sesuatu hal qadirun, maha kuasa. Jadi ini pelajaran buat kita sesama muslim, kita harus satu sama lainnya sayang menyayangi. Gak boleh kita dolim satu sama lain. Gak usah dolim. Membiarkan orang berlaku dolim terhadap saudara kita itu kita berdosa. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, al-muslimu ahul muslim. Karena orang Islam itu adalah bersaudara. Islam yang satu dengan Islam yang lainnya adalah bersaudara. Terus apa kata Rasulullah? La yazlimu. Gak boleh kalian itu mendoliminya. Apalagi mendolimi. La yuslimu. Gak boleh sampean itu membiarkan orang itu, saudara muslimnya itu terdolimi. Membiarkan, tapi itu gak boleh. Biarin, yang penting kan bukan kita.
Itu nggak boleh. La yadlamu, nggak boleh kita mendolimi saudara kita sesama muslim. Nggak boleh. Mendolimi nggak boleh. Apalagi membiarkan, mengikhlaskan saudara Islamnya itu didolimi sama orang lain. Nggak boleh lah. Membiarkan saja nggak boleh, apalagi mendolimi. Pegang itu ya. Jadi kalau di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Yahudi, dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa kafir, kita harus bersihkan, jauhkan, obati kalau itu ada di dalam jiwa kita, itu penyakit. Jadi membiarkan saudara muslimnya teraniaya oleh siapapun, itu udah jiwa-jiwa Yahudi. Apalagi mendolimi, membiarkan saja. Ada orang terdolimi, kita biarkan, kita itu Yahudi yang kafir. Jiwa-jiwa Yahudi udah ada di dalam jiwa kita. Apalagi mendolimi, membiarkan orang lain terdolimi, kita itu berdosa. Apalagi mendolimi, karena al-Islamu ahul muslim, al-muslimu ahul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat, tegakkan sholat. Wa atuz zakah, dan berikan zakat, bayarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang dulunya kalian perbuat li anfusikum min khairin, maka bagi kalian min khairin, dari kebaikan, tajidu, kalian akan mendapatkan, kalian akan menemukan indallah, di sisi Allah. Jadi apa yang kita perbuat berupa kebaikan, nanti balasannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna basir. Terhadap apa-apa yang kalian perbuat, basirun, maha melihat. Tahu Allah itu. Kenapa kok di sini kok khairin toh? Kok kebaikan toh? Karena itulah bahasanya Allah, bahasa kasih sayang. Padahal amal kita ada yang khair, ada yang baik, ada juga yang jelek. Tapi di sini disebutkan li anfusikum min khairin, dari yang baik, maka akan mendapatkan pahala. Implisitnya sebaliknya, kalau jelek dia akan mendapatkan dosa. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa-apa yang kalian lakukan basirun, maha melihat. Dohir, batin, Allah melihat. Jadi pelajaran buat kita dari sejarah kaum Bani Israel ini, dari sejarah kaum Yahudi ini, jangan sampai di dalam jiwa kita ada sifat-sifat hasad, ada sifat-sifat dengki. Jangan sampai. Kita sesama muslim harus bersatu, karena kita sesama muslim adalah saudara. Jangan sampai kita berbuat dolim terhadap saudara kita. Jangan sampai kita membiarkan saudara kita terdolimi oleh orang lain. Jadi kalau ada sesuatu hal kebaikan di situ, terus ada orang lain yang punya jiwa Yahudi datang untuk menggagalkan perbuatan maslahah, perbuatan kebaikan, jangan sampai kita itu diam, nggak boleh. Diam toh nggak boleh. Diamnya kita melihat kedoliman terjadi, dosa. Diamnya kita melihat kedoliman terjadi, dosa. Apalagi kita berbuat dolim, membiarkan toh. Yang penting kan bukan kita, biarin orang lain berdolim. Yang penting kan bukan kita. Milih selamat DVD. Aku netral, sudah bisa. Kalau melihat kemaksiatan, kedoliman terjadi terus kita netral, berarti sama halnya kita
membiarkan kezaliman itu terjadi. Sama kita dosanya seperti orang yang berbuat zalim itu. Apalagi kita berbuat zalim sendiri, membiarkan orang lain berbuat zalim atau mencegah orang lain berbuat kebaikan, kita zalim. Jangan sampai jiwa-jiwa zalim ada di dalam jiwa kita. Terus jangan sampai juga orang yang sudah beriman kita harapkan kekafirannya. Orang yang sudah beriman anteng dibujuk bagaimana supaya enggak anteng. Makanya orang yang mu'alaf itu ya, orang yang baru masuk Islam itu harus betul-betul didampingi, harus betul-betul dijaga. Karena apa? Mereka enggak suka melihat orang kafir masuk Islam, non-muslim masuk Islam, enggak suka. Dan menginginkan orang yang mu'alaf tadi, orang yang baru masuk Islam tadi menginginkan kafir lagi. Sampai sekarang pun seperti itu. Makanya tatkala ada orang yang mu'alaf, jangan dibiarkan. Mereka belajar sendiri, didampingi, dikuatkan. Karena mereka secara psikis juga dikucilkan, secara sosial juga dikucilkan dari keluarga besarnya. Jadi harus jiwa-jiwa hasad, dengki yang ada di dalam jiwa kita harus kita keluarkan. Jangan sampai bercokol, apalagi tumbuh subur di dalam jiwa kita. Harus kita keluarkan. Bahaya. Karena itu jiwa-jiwa Yahudi gak seneng, gak ridho tatkala melihat saudaranya masuk Islam, saudaranya beriman, gak mau. Karena itu, karena hasadnya itu gak mau. Karena menginginkan yang menjadi nabi akhir, yang menjadi penutup para nabi, para rasul itu menginginkan dari kaum Bani Israel. Tapi kenyataannya bukan dari kaum Bani Israel, tapi kaum dari Bani Ismail. Itu yang membuat mereka itu iri dengki. Karena mereka itu keturunan dari Bani Israel ini suki-suki, keturunan dari raja, keturunan dari Siti siapa? Siti Sarah ratu. Sedangkan Siti Hajar keturunan dari budak atau pembantu, beda levelnya. Jadi jangan sampai masalah keimanan kita tukar dengan kekafiran karena disebabkan keduniaan. Banyak sekarang seperti itu. Saya juga pernah, tatkala saya kerja di sebuah perusahaan, itu meetingnya, rapatnya itu jam 11 hari Jumat. Menginginkan mereka itu kita gak Jumatan. 2 kali terjadi saya keluar dari perusahaan itu. Dikira cuma 1 kali aja. Karena penting ada meeting, hal yang mendesak harus dimeetingkan, harus dimusyawarahkan. Akhirnya gak Jumatan 1 kali. Loh, kok ternyata minggu depannya ada meeting lagi, jam 11 lagi saya keluar. Pas hari itu saya keluar mengundurkan diri, karena itu sudah ke arah sana. Masa nggak bisa meetingnya itu hari Sabtu, kok pas jam 11 hari Jumat, selesainya jam 1. Itu ya, banyak sekarang cara untuk agar kita umat Islam tergelincir keimanannya menjadi kafir lagi. Banyak, makanya sampai itu harus kuat, sampai itu harus satu sama lainnya, harus bersatu, nggak boleh sampai bercerai-berai. Melihat temannya sekamar atau kamar yang lainnya ketiduran, sampai ketok pintunya, itu melambangkan sampai itu tidak zalim terhadap temannya, terhadap saudaranya. Masalah sholat itu nomor 1 ya. Besok di yaumil qiyamah yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya sampai baik, maka baik semua amalnya. Kalau passwordnya sampai itu, paspornya sampai itu baik semua, nggak ada pertanyaan. Namun kalau paspornya sampai, sholatnya sampai itu jelek, ditanya semua. Makanya sesama muslim nggak boleh la yadlimuhu la yuslimuhu, la yadlimuhu la yuslimuhu. Nggak boleh berbuat zalim terhadap saudaranya, tidak boleh membiarkan saudaranya
dhalim. Kalau saudaranya tidur subuh sampai bangun, dok, bangun mas, bangun mas, aku baru datang jam 1. Ya iya bangun. Kenapa? Ada orang nanya ke saya, tatkala ada anak nggak mau sholat, anaknya sendiri ya, bukan anaknya orang lain. Sampai kan anaknya orang lain, tapi saya anggap anak. Tatkala ada anak udah umur 10 dia nggak sholat, apa yang harus dia perbuat? Dipukul. Kan yang Nabi mengajarkan umur 7 nggak sholat dipukul kan kakinya. Jangan dipukul kakinya pakai ini, pakai balong, patah. Jadi pukul pakai apa? Pakai selendang, pakai apa? Ayo sholat untuk beden. Tapi pukulan yang terhebat untuk mengubah dari seseorang itu, untuk merubah dari kemalasan menuju dia itu rajin, sergap itu dengan pukulan kasih sayang. Nggak ada lagi. Sampai juga mau menghafal Quran, pingin menghafal Quran, tidak ada lagi. Harus sampai itu harus cinta terhadap Al-Quran. Kalau sampai nggak cinta, nggak bisa menghafal Quran. Ini cuma kerongkongannya aja, tenggorokannya aja, tidak menghujam ke dalam hatinya. Akhirnya hafalannya itu akan menjadi hijab dari petunjuk Allah. Banyak sekarang, banyak orang yang hafal Quran, tapi kelakuannya terhadap orang tuanya durhaka. Banyak menelantarkan orang tuanya, banyak. Ustaz, iya. Karena mereka terhijab dari ilmunya, berarti ilmunya tidak barokah. Manis dada ilman walam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa dan malah tambah jauh. Merasanya dengan ilmunya yang banyak mereka merasa lebih dekat dengan Allah, tapi kenyataannya, hakikatnya mereka tambah jauh dari Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya